Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Jadi, dalam video kali ini kita akan membedah statistik pada artikel nasional. Nah, jadi artikel yang akan kita bedah ini dia. Judulnya Faktor Resiko Kejadian Stroke Usia Muda. Pada pasien Rumah Sakit Brawijaya Surabaya. Jadi, dalam artikel ini, metode statistik yang digunakan adalah regresi logistik Biner. Itu dia. Oke. Kemudian sudah saya ringkas. Jadi dalam artikel ini variabelnya itu ada, tunggu ya, saya sudah meringkas di sini. Nanti kita praktekkan menggunakan SPSS dengan StatCal. Nah, jadi dalam artikel ini variabelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 variabel. Yang pertama namanya kejadian stroke. Nah, usia kejadian stroke itu sebagai variabel dependennya. Kemudian ada variabel jenis kelamin, itu X1-nya, variabel hipertensi X2, variabel obesitas X3, variabel kadar kolesterol X4, variabel diabetes mellitus X5. Nah, semuanya ada 6 variabel yang terdiri dari 1 variabel dependen, 5 variabel independen. Kita bisa lihat, kalau kita lihat di sini, dari sini kelihatan ya, tunggu ya, saya mau nunjukin. Nah, ini dia. Jadi variabel dependennya usia kejadian stroke. Variabel independennya ada jenis kelamin, kemudian ada hipertensi, ada obesitas, ada kadar kolesterol, sama ada diabetes mellitus tadi. Oke. Nah, kemudian dari artikel tersebut, variabel usia kejadian stroke itu dia punya 2 kategori. Kategorinya kurang dari 50 tahun atau disebut juga kasus, dan lebih besar sama dengan 50 tahun atau kontrol. Kita bisa lihat dari datanya, ini dia. Jadi variabel Y-nya, kejadian stroke-nya itu punya 2 kategori. Kasus sama kontrol. Kasus itu kurang dari 50 tahun. Kontrol itu lebih besar sama dengan 50 tahun. Nah, jadi regresi logistik itu digunakan, ini regresi logistik Biner digunakan kalau kategori dari variabel dependennya itu ada 2, Biner. Dalam hal ini kasus sama kontrol. Itu ya. Kemudian untuk variabel jenis kelaminnya itu ada 2 kategori, laki-laki sama perempuan. Kita bisa lihat tadi di atas ya, nggak mungkin ada kategori yang lain. Seperti itu. Tunggu ya, saya mau nunjukin. Kelewatan. Nah, ini dia. Kemudian untuk variabel hipertensi sendiri itu ada 4. Normal, ringan, sedang, berat. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya, hipertensi dia ada 4 kategori. Obesitas ada 3 kategori, normal, grade overweight 1, sama grade overweight 2. Kadar kolesterol dia ada 3 kategori, kemudian diabetes mellitus ada 2 kategori. Jadi kalau kita lihat, semua variabel dalam artikel ini semuanya variabel kategori. Nah, kemudian kita bisa lihat jumlah sampel dalam penelitian ini ada 60 responden. Saya sudah buat datanya di sini, respondennya ada 60. Ya, 60. Kemudian kita ketahui dari 60 responden ada 15 responden yang usia kejadian stroke-nya di bawah 50 tahun, atau ada 50 responden masuk ke dalam kelompok kasus. Kemudian ada 45 responden yang usia kejadian stroke-nya lebih besar atau sama dengan 50.
atau ada 45 responden masuk ke dalam kontrol seperti itu. Jadi saya sudah karang datanya. Nah, di sini saya buat angka. Jadi angka 1 ini responden pertama. Angka 1 artinya responden pertama itu usia kejadian struknya di bawah 50 tahun. Ya, ini dia. Ada 15 ya. Jadi untuk kelompok usia kejadian stroke di bawah 50 tahun ada 15 orang. Kemudian ini kalau 2 artinya responden nomor 16 usia kejadian stroke-nya itu lebih besar sama dengan 50 tahun seperti itu. Begitu juga 1 artinya dia laki-laki, ya ini 2 perempuan. Kalau ini 1 itu dia normal, ini kan ada labelnya ya. Berarti 1 normal itu 1 gitu kan. Ringan itu 2, sedang itu 3. Ini misalkan grade overweight 2 itu labelnya 3. Jadi, nah, usahakan kalau kita menginput data dalam SPSS atau software apapun, cukup angkanya aja yang ditulis, kita hanya beri keterangan di atas labelnya, seperti itu. Oke, nah, dalam penelitian ini dia menggunakan metode regresi logistik. Regresi logistik. Kita bisa lihat di mana ya regresi logistik. Hasil uji multivariat. Oh, dari sini juga bisa. Kita bisa search logistik. Nah, ini dia menggunakan regresi logistik. Dia ini menggunakan regresi logistik sederhana sama regresi logistik berganda. Kita bisa lihat contoh di tabel 1 dia ini menggunakan metode regresi logistik sederhana. Karena dia itu melakukan regresi logistik jenis kelamin terhadap usia kejadian stroke. Nah, itu namanya regresi logistik sederhana. Begitu juga di tabel 2, dia melakukan regresi logistik sederhana. Regresi logistik hipertensi terhadap usia kejadian stroke. Nah, begitu juga untuk obesitas, dia melakukan regresi logistik sederhana. Obesitas terhadap usia kejadian stroke. Kapan digunakan regresi logistik berganda atau multivariat? Ketika dia masuk ke sini. Nah, ini dia. Di sini dia sudah masuk. Di sini dia sudah menggunakan teknik regresi logistik berganda. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya. Jadi, kita mau membedah statistik yang ini. Dari mana sih yang ini? Ini menggunakan metode apa sih? Nah, untuk mencari frekuensinya ini, kita bisa menggunakan cross-tab. Jadi kita mau mencari pengaruh jenis kelamin terhadap usia kejadian stroke. Jadi kalau kita menggunakan SPSS, datanya sudah saya klik dalam SPSS seperti ini. Di sini kita bisa menggunakan teknik cross-tab, ya. Kemudian usia kejadian stroke-nya di kolom, jenis kelaminnya di sini. Kita bisa pilih sel, pilih kolom, continue, kemudian pilih oke. Nah, di sini, nah muncullah tabel ini. Nah, tabel ini ada 8, angkanya 8. Ini kan kayak ada 8 orang laki-laki yang usia kejadian stroke-nya di bawah 50 tahun. Ini ada 25 orang laki-laki yang usia kejadian stroke-nya lebih besar sama dengan 50 tahun. Nah, itu kita untuk mendapatkan tabel yang ini. Ini ada 8, 53,5, kan? 8, 53,5, 7, 46,7, sama nggak? Kita lihat di sini. Di sini 7 sama. Ya. Sebenarnya ini datanya saya karang. Datanya saya coba karang sedemikian rupa supaya mirip dengan hasil ini. Oh iya, ada yang lupa. Nah, dari hasil penelitian beliau ini, ternyata faktor apa yang berpengaruh terhadap kejadian stroke di usia muda? Ternyata kita bisa lihat kesimpulan penelitian adalah obesitas berhubungan dengan faktor resiko kejadian stroke muda. Nah, di sini hasil faktor resiko obesitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian stroke pada usia muda. Jadi ternyata dari hasil riset beliau,
faktor obesitas itulah faktor obesitas yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian stroke di usia muda. Dari 5 variabel independen, satu yang signifikan, yaitu faktor obesitas. Seperti itu. Dari mana kita bisa lihat di sini? Kita bisa lihat hasilnya di bagian multivariat di nah di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat ini hasil menggunakan teknik regresi logistik berganda. Di mana dari sini kita bisa lihat nilai sig-nya. Ternyata nilai sig dari obesitasnya 0,009. Ya, karena nilai sig dari obesitasnya 0,009 lebih kecil dari 0,05, berarti faktor obesitas ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian stroke pada usia muda. Kalau kita lihat lagi levelnya lebih dalam, nah obes yang 2, obes yang 1 ini nilai sig-nya 0,267, masih di atas 0,05, berarti dia nggak signifikan. Tapi pada obes yang kedua itu nilai sig-nya 0,0033, sudah di bawah 0,05. Berarti obes 2 itu apa? Kita bisa lihat di sini obes 2 itu maksudnya di sini sudah ada diterangin. Obes 2 mana ya obesitas ya? Obes 2, saya mau cari range-nya obes 2. Nah, grade over. Tunggu ya, saya mau di sini didefinisikan obesitas 2. Nah, di sini obesitas 2 itu nih, tunggu. Nah, ini dia. Hasil uji menunjukkan dengan status IMT ya, indeks massa tubuh tuh obes 2. Itu dari 30 sampai 39 itu didefinisikan itu obes 2. Jadi pada obes 2 itu signifikan mempengaruhi kejadian stroke di usia muda. Kalau obes satunya enggak. Ya. Oke, seperti itu dia. Kalau faktor diabetes ternyata dia nggak signifikan. Diabetes dia tidak signifikan mempengaruhi kejadian stroke. Jadi kalau kita praktekkan tadi udah ya. Ternyata jadi prosesnya itu dia melakukan regresi logistik sederhana terlebih dahulu. Jenis kelamin dengan stroke dilakukan regresi logistik sederhana. Gimana kalau di SPSS? Kita bisa analyze regression binary logistik. Usianya di sini, jenis kelaminnya di sini. Kita bisa pilih kategorikal. Jenis kelaminnya kita ganti dengan first, continue, oke. Maka dapatlah dia nilainya di sini. Nilai p-value-nya sig dari jenis kelamin yang ini 0,881. Mana dia? Nah, ini dia. Apa dia? Ternyata 0,881 tidak ternyata 0,881 itu lebih besar daripada 0,05. Berarti jenis kelamin tidak signifikan mempengaruhi usia kejadian stroke. Oke, berarti dia nggak lolos nanti untuk proses analisis regresi logistik berganda atau multivariat. Kemudian kita lanjutkan lagi hipertensi. Nah, dari sini hipertensi ternyata juga tidak berpengaruh signifikan terhadap usia kejadian stroke. Karena nilai p-value-nya 0,987. Kita bisa regres. Kita coba lakukan regresi logistik. Ini dikeluarkan, hipertensinya dimasukkan. Kategorikal, kita pilih first, continue, oke. Maka nilainya di sini untuk hipertensi yang regresi logistik 0,987. Nih 0,987. Sama nggak dengan hasil ini? Sama. Jadi yang diambil itu dia rupanya yang atas ini, hipertensi. 0,987. Artinya hipertensi tidak berpengaruh signifikan terhadap usia kejadian stroke. Tadi jenis kelamin nggak berpengaruh signifikan terhadap usia kejadian stroke. Hipertensi juga nggak berpengaruh signifikan terhadap usia kejadian stroke. Masuk lagi ke obesitas. Nah, obesitas, ternyata di sini obesitas nilainya 0,015, lebih kecil daripada 0,05. Berarti obesitas berpengaruh signifikan terhadap usia kejadian stroke. Coba kita regres ya untuk obesitas.
Kita regres untuk obesitas di sini. Kita pilih kategorikal, masukkan, dipilih first, change, continue. Oke. Nah, ternyata untuk obesitas kalau di sini nilainya, oh ternyata di sini nggak signifikan, 0,154. Ini untuk obesitas datanya saya karang ya, saya karang ternyata. Itu dia. Ya sebenarnya kalau dari hasil dia itu dia signifikan. Ternyata pas saya karang datanya nggak signifikan. Seperti itu. Berarti di sini obesitas berarti dia masuk kandidat obesitas obesitas nilai P-nya tadi 0, nilai P-nya 0,015. Ya, kita ulang lagi. Kalau jenis kelamin tadi nilai P-nya kalau kita lihat kita catat dulu tadi jenis kelamin ini 0,881. Di sini P 0,881. Kemudian habis jenis kelamin hipertensi P-nya 0,987. Hipertensi P-nya 0,987. Itu ya. Kemudian obesitas P-nya 0,015. Berarti ini signifikan ya. Ini signifikan. Ini dia tidak signifikan. Ini juga tidak signifikan. Signifikan karena dia di atas 0,05. Ini 0,05. Ini di atas 0,05. Ini di bawah 0,05. Oke, obesitas sudah. Kemudian kolesterol. Kolesterol juga nggak signifikan karena P-nya di atas 0,05. Di sini kolesterol P-nya nih ini di atas di atas 0,05 ini tidak signifikan. Oke, kemudian udah kolesterol nggak signifikan. Nah, diabetes melitus nilai P-nya berapa? Nilainya P-nya 0,236. Diabetes melitus nilai P-nya 0,236. Ini 0,05 berarti dia tidak signifikan. Nah, kita bisa lihat statementnya tuh sebenarnya kalau misalkan jenis kelamin nih. Jenis kelamin dia nih, ini kan P-nya 0,881. Analisis pengaruh faktor resiko jenis kelamin dengan kejadian stroke pada usia muda. P-value-nya hasil dari uji regresi logistik, P-value-nya 0,881 lebih besar kan? Lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh jenis kelamin dengan kejadian stroke. Karena di atas 0,05 dia nggak ada pengaruh. Begitu juga dengan hipertensi nilai P-nya 0,987 kan? Mana hipertensi kita lihat di atas kayaknya. Nah, ini kan 0,987 lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh hipertensi terhadap usia karena P-nya di atas 0,05. Kalau obesitas ya ada pengaruh karena P-nya di bawah 0,05 obesitas. Nah, nih P-value untuk obesitas 0,015 lebih kecil dari 0,05. Jadi terdapat pengaruh obesitas dengan kejadian stroke. Kolesterol juga nggak ada pengaruh sih di sini karena di atas 0,05. Diabetes nggak ada pengaruh 0,236. Mana ya 0,236 kan 0,236 lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh kejadian stroke ya. Diabetes itu nggak mempengaruhi. Nah, tapi dari 5 ini kita menggunakan dia menggunakan teknik regresi logistik sederhana ya. Kenapa sederhana? Sederhana itu maksudnya regresi logistik jenis kelamin terhadap kejadian stroke. Nah, ini kan namanya sederhana. Dia sendiri-sendiri dia. Kemudian regresi logistik hipertensi terhadap kejadian stroke. Kemudian regresi logistik obesitas. Kejadian stroke. Ini namanya regresi logistik sederhana. Nah, kemudian dari 5 ini kita akan menggunakan regresi logistik
multivariat. Nah, multivariat itu artinya regresi logistik berganda lah. Berganda karena kita melibatkan variabel independennya lebih dari satu. Bagaimana kriterianya? Di sini kriterianya, ini dia. Variabel yang mempunyai signifikansi di bawah 0,25 masuk dalam uji multivariat. Adapun variabel yang masuk dalam uji multivariat adalah di obesitas sama diabetes. Kenapa dia masuk dalam uji multivariat? Karena p-value-nya di bawah 0,25. Nih, ini p-value-nya 0,881, berarti kan dia lebih besar dari 0,25, berarti nggak masuk untuk uji multivariat seperti itu. Kalau ini juga nggak masuk karena 0,987 di atas 0,25. Nah, ini masuk nih. Ini kan p-value-nya 0,015 di bawah 0,25. Ini masuk untuk uji multivariat. Kita menggunakan regresi logistik berganda. Ini dia nggak masuk 0,403 karena di atas 0,25. Nah, untuk diabetes ini kan 0,23, masih lebih kecil dia 0,25. Berarti diabetes masuk untuk uji multivariat. Jadi di sini kita bisa lihat yang masuk uji multivariat kita menggunakan regresi logistik berganda itu untuk obesitas dan diabetes. Jadi kalau tadi kan kita sudah melakukan regresi logistik sederhana. Jadi kalau regresi logistik berganda, ya udah di sini kita masukkan obesitas sama diabetes, kita masukin. Di sini diabetesnya kita masukkan, kita pilih change, kemudian continue, oke. Nah, inilah namanya regresi logistik berganda atau multivariat. Nah, kita bisa lihat di sini, ternyata di sini kita bisa lihat obesitas ini nilai sig-nya 0,044 ya, di bawah 0,05, berarti obesitas ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian stroke di usia muda. Nah, untuk obesitas 1 sama obesitas 2 ternyata yang signifikan di obesitas 2. Obesitas 2 itu nilai sig-nya 0,014. Di bawah 0,05 berarti obesitas 2 itu juga signifikan mempengaruhi kejadian stroke di usia muda. Untuk diabetesnya sendiri di sini nilai sig-nya 0,038, di bawah 0,05 juga signifikan. Jadi diabetes 1, maksudnya kategori 1 itu signifikan mempengaruhi kejadian stroke di usia muda. Berbeda sama yang di sini, diabetes itu dia tidak signifikan. Nih, diabetes tuh dia tidak signifikan karena nilai sig-nya 0,087 di atas 0,05. Nah, datanya ada saya modifikasi sedikit, makanya agak berbeda seperti itu. Nah, kalau kita praktekkan menggunakan StatCal, datanya harus dibuat seperti ini dulu ya. Nih, ini datanya dalam bentuk angka. Kemudian ini dalam bentuk apa namanya? Ini kategorinya di atas ya. Nah, kemudian kita jalankan StatCal-nya terlebih dahulu. Coba kita jalankan StatCal. Ini saya close. Ini saya close aja SPSS-nya. Ini saya close. Kalau kita jalankan StatCal, ini StatCal-nya kita jalankan dulu. Kita tunggu dulu sampai keluar seperti ini. Oke, kemudian ini karena ini data kategori, jadi kita hanya input data kategorinya aja. Oke, kita buat aja 30 kolom, 100 baris. Kemudian kita copy. Ini, kita copy. Kita pindahkan di sini. Oke. Kemudian ini namanya ya, kejadian stroke. Namanya kita pindahkan di name. Kemudian ini bagian ini kita pindahkan di sini. Di labelnya. Oke, kalau sudah muncul di bawahnya berarti sudah berhasil ya. Nah, kita bisa menggunakan regresi logistik di menu ini. Di binary logistic regression. Nah, tadi kita lihat jenis kelamin itu kan nggak signifikan ya. Coba, independennya jenis kelamin, ini kan independen jenis kelamin, kejadian stroke. Kita mau lihat p-value-nya dulu. Oke, p-value-nya 0,881. Ya, jenis kelamin nih kan. Sama nggak dengan hasil yang tadi? Sama. Kalau kita lihat ya, dengan hasil SPSS misalkan, tunggu ya, kita mau ngebandingin aja nih.
antara start call dengan SPSS. Tunggu dulu, diproses. Kalau kita regres, ini regresi logistik binner, usianya di sini, jenis kelamin di sini. Ini kita set first, continue, oke. Kita lihat nilai sig-nya di sini. Sig-nya 0,881. Antara start call dia sama. Oke ya. Kemudian kalau kita mau regres misalkan hipertensi misalkan. Kita lihat sig-nya hipertensi. Oh, di sini agak beda. Di sini ada 0,962, 0,872, 0,757. Coba kita cek di hipertensinya. Hipertensi di sini ya. Oke. Kita ini first, oke, continue, oke. Kita bisa lihat hipertensinya. Nah, di sini. Ini hipertensi 1 0,962. Sama nggak? Sama. Kemudian yang kedua, yang sedang 0,872. Sama nggak? Sama, 872. Yang ketiga 0,752. Sama nggak? Sama. Tapi yang ini, yang 0,987 dia nggak ada. Di start call nggak ada, yang secara keseluruhan. Mungkin bisa disiasati, bisa menggunakan uji chi-square mungkin. Kalau kita menggunakan uji chi-square, jadi tadi kan hipertensi misalkan di sini, kemudian kejadian stroke ya, coba ya. Kemudian pilih OK. Ini pakai chi-square. Kita lihat di sini. Nah, di sini lihat hipertensi di sini 0,987. Sama nggak dengan yang di SPSS ya? Nah, sama. Jadi cara mensiasatinya kita menggunakan uji chi-square. 0,987. Seperti itu ya. Contoh lain nih, misalkan kita mau regres nih. Tadi hipertensi udah. Misalkan obesitas. Obesitas di sini. Ini kita pilih change obesitas. Nah, sekarang kita lihat dulu hasil obesitasnya. Obesitas 1 0,481, obesitas 2 0,062. Sama nggak dengan start call? Kita lihat di sini di bagian regresi logistik dulu. Nih, kita mau lihat yang obesitas. Nah, ini. Nah, untuk obesitas 1 0,481. Sama nggak dengan SPSS? Sama. Untuk obesitas 2-nya 0,062. Sama nggak? Sama. Cuman yang di SPSS kan ada nih obesitas aja yang sendiri 0,154. Di start call nggak ada. Alternatifnya kita bisa mencari nilai P-nya di bagian ini, uji chi-square, association between categorical variable. Jadi kita ganti dengan obesitas. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini obesitasnya nilainya 0,136. Sama nggak dengan SPSS? Di sini agak sedikit berbeda. Di obesitasnya, di sini 154. Tunggu, saya khawatir datanya agak beda. Data obesitasnya. Coba saya copy dulu dari SPSS. Obesitasnya seperti ini. Obesitas. Ya. Di sini, sorry. Di sini obesitas tuh yang bagian ketiga. 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Oke. Coba kita tes lagi. Apakah sama untuk obesitas? Di sini 0,136. Memang agak berbeda ya ternyata ya. Di sini 0,154. Coba saya ganti mungkin masalah posisi ya. Kalau kita obesitasnya seperti ini kalau kita pilih tadi last, coba ganti dengan last, change, continue, oke. Apakah sama nilainya? Sedikit. Nah, ini 0,154. Sebelumnya di atas tadi berapa? Sebelumnya di atas 0 sama ya, 0,154. Ternyata dia berbeda. Ini 0,136. Apakah bisa menggunakan ini? Coba chi-square berbeda ya. Seperti. Jadi memang agak sedikit berbeda. Cuman kalau dari sisi ininya, keterangannya dia sama hasilnya. Nggak beda dia. Cuman kalau dari sisi yang paling atas ini, itu dia berbeda dia. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.